Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama saya Angga Ditya dan rekan saya Uswatun Hasanah dan Denisa Dewi Puspita. Mata kuliah membaca komprehensi. Nama dosen Ibu Lilit Herawati MA MPD. Kami dari kelas Tadris Bahasa Indonesia B akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Aspek-aspek keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa merupakan sesuatu yang penting untuk dikuasai oleh setiap orang. Dalam suatu masyarakat, setiap orang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa keterampilan berbahasa ialah salah satu unsur yang terpenting yang menentukan kesuksesan seseorang dalam berkomunikasi. Keterampilan berbahasa terdapat 4 aspek, yaitu yang pertama, keterampilan berbicara, menyimak, menulis, dan membaca. Dari keempat aspek tersebut, semuanya itu saling berkaitan satu sama lain. Menurut Tarigan 1985 dijelaskan bahwa setiap keterampilan yang diperoleh anak adalah sejak lahir dan dilanjutkan dengan pemeriksaan keterampilan bahasa selanjutnya. Keterampilan juga ada yang bersifat fisik dan ada yang bersifat non-fisik. Keterampilan yang bersifat fisik yaitu seperti membuat kerajinan, membuat masakan, membuat karya tulis, dan lain-lain. Dan sedangkan keterampilan yang bersifat non-fisik yaitu seperti mengajar, memimpin rapat, dan sebagainya. Keterampilan untuk melakukan sesuatu selain dipengaruhi oleh bakat, juga dipengaruhi oleh seringnya latihan dan membiasakan diri. Keterampilan berbahasa juga bermanfaat dalam melakukan interaksi komunikasi dalam masyarakat. Banyak pula profesi dalam kehidupan bermasyarakat yang keberhasilannya antara lain bergantung pada tingkat kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Aspek keterampilan berbahasa dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama keterampilan menyimak atau listening skill, yang kedua keterampilan berbicara atau speaking skill, yang ketiga keterampilan membaca atau reading skill, dan yang terakhir keterampilan menulis atau writing skill. Berikut ini adalah penjelasan mengenai 4 aspek tersebut. Pertama, keterampilan menyimak atau listening skill. Menyimak sangat dekat maknanya dengan mendengar atau mendengarkan, tetapi ternyata keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Menyimak merupakan proses penerimaan bunyi dari luar dengan memperhatikan isi pesan atau makna yang terkandung di dalamnya. Sedangkan mendengar yaitu proses penerimaan bunyi dari luar tanpa memperhatikan atau memahami isi makna yang terkandung di dalamnya. Menurut Henry Guntur Tarigan, menyimak dibagi menjadi 2 macam, yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Menyimak ekstensif dibagi menjadi 4 macam, yaitu menyimak sosial, menyimak sekunder, menyimak estetik, dan yang terakhir menyimak pasif. Sedangkan menyimak intensif yaitu menyimak kritis, menyimak interrogatif, menyimak penyelidikan, menyimak selektif, menyimak kreatif, dan yang terakhir menyimak konsentratif. Yang kedua yaitu keterampilan berbicara atau speaking skill. Tujuan berbicara adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikirannya secara efektif, dan pembicara harus memahami apa yang akan disampaikan olehnya. Keterampilan berbicara dikenal ada 3 jenis situasi, yaitu yang pertama situasi interaktif, yang kedua semi interaktif, dan yang ketiga non-interaktif. Yang pertama situasi interaktif, yaitu pada saat kita mengobrol tatap muka. Situasi interaktif memungkinkan adanya berbicara dan mendengarkan. Selain itu, pelaku komunikasi dapat meminta pengulangan kata atau bisa meminta lawan kata untuk memperlambat tempo bicaranya. Kegiatan berbicara interaktif bersifat 2 arah atau multi arah. Yang kedua, situasi semi interaktif. Situasi berbicara semi interaktif, misalnya pada saat kita berpidato di hadapan umum. Dalam situasi ini, audiens tidak dapat melakukan interupsi atau penyelaan terhadap pembicara. Namun, pembicara dapat melihat reaksi pendengar melalui ekspresi wajah atau bahasa tubuh. Situasi semi interaktif bersifat 1 arah. Terakhir, situasi non-interaktif. Contohnya pada saat kita mendengarkan berita di radio. Kegiatan ini berlangsung secara 1 arah dan tidak tatap muka. Yang ketiga, keterampilan membaca atau reading skill. Keterampilan membaca dibagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu membaca permulaan
dan membaca lanjutan. Membaca permulaan, contohnya pada saat kita baru memasuki sekolah. Biasanya ditandai dengan mengenali lambang-lambang tulisan dan membunyikannya dengan benar. Yang kedua, membaca lanjutan. Pada membaca lanjutan ditandai dengan mengenali lambang-lambang tulisan dan dapat membunyikannya dengan benar. Kemudian, dapat mengambil makna yang terdapat dalam bacaan tersebut. Keempat, atau yang terakhir, keterampilan menulis, writing skill. Menulis adalah kegiatan menuangkan pikiran atau ide, pengalaman berupa kata-kata atau kalimat yang disusun secara rapih sehingga mudah untuk dibaca. Keterampilan menulis dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu yang Terima pertama, kasih menulis atas permulaan. perhatiannya. Menulis permulaan Kurang dan lebihnya lanjutan. mohon maaf. Awal persekolahan. Wassalamualaikum warahmatullahi Menulis permulaan wabarakatuh. biasanya diawali dengan menggambar. Pada menulis permulaan, biasanya hanya sekedar melukis dan menyalin lambang bunyi. Dan yang kedua, menulis lanjutan. Menulis lanjutan biasanya ditandai dengan menulis sebuah karangan, seperti menulis cerpen, puisi, dan lain-lain. Sebagai penutup, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 keterampilan berbahasa, yaitu A. Keterampilan menyimak atau listening skills. B. Keterampilan berbahasa atau speaking skills. C. Keterampilan membaca atau reading skills. D. Keterampilan menulis atau writing skills. Keterampilan ada yang bersifat fisik dan ada yang bersifat non-fisik. Keterampilan yang bersifat fisik yaitu seperti membuat kerajinan, membuat masakan, membuat karya tulis, dan lain-lain. Sedangkan keterampilan yang bersifat non-fisik yaitu seperti mengajar, memimpin rapat, dan lain-lain. Keterampilan untuk melakukan sesuatu selain dipengaruhi oleh bakat, juga dipengaruhi oleh seringnya latihan dan membiasakan diri. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep close, we should never let go. So tell me who you love.